Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dulati Sebilila dengan NIM 2006562 dari kelas 3A PG PAUD. Saya di sini akan memaparkan tentang 4 hal, yaitu pengertian bermain, karakteristik bermain, manfaat bermain, dan contoh-contoh permainan apa saja yang bisa dimainkan di indoor ataupun outdoor. Kalau gitu, kita langsung ke materinya aja yuk. Sebelum kita masuk ke pengertian bermain, kita semua tahu bahwa anak-anak sangat suka bermain. Kenapa sih anak-anak suka bermain? Karena pada dasarnya bermain merupakan hak asasi bagi anak usia dini. Bermain mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadiannya. Karena saat bermain, anak akan mengekspresikan sesuatu yang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Bermain juga dilakukan secara spontan, sehingga dapat meningkatkan aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini. Menurut Piaget, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Sedangkan menurut Rosdiani, bermain merupakan aktivitas yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan, keriangan, dan kebahagiaan. Selanjutnya ada karakteristik bermain. Menurut Hages, karakteristik bermain terdapat 4. Yang pertama ada bermain didorong oleh motivasi intrinsik. Maksudnya, anak melakukan kegiatan bermain dilakukan oleh keinginan sendiri, bukan faktor paksaan atau dorongan dari orang tua atau orang lain. Yang kedua ada bermain bersifat aktif dan bebas. Dapat diikuti oleh siapa saja. Maksudnya, dalam bermain memerlukan keterlibatan aktif dari para pelakunya, dan terbuka dapat diikuti oleh siapa saja tanpa adanya paksaan, dan anak yang bermain memiliki kebebasan untuk memilih jenis kegiatan yang ingin dilakukannya. Selanjutnya yang ketiga ada bermain itu menyenangkan, karena bermain bisa memberikan perasaan-perasaan positif bagi pelakunya. Selanjutnya yang terakhir ada bermain lebih berorientasi pada proses bukan hasilnya. Maksudnya bermain itu lebih fokus pada melakukan aktivitas bermain itu sendiri, bukan hasil atau akhir dari kegiatannya. Materi selanjutnya adalah tentang manfaat bermain. Yang pertama, bermain mengembangkan kemampuan motorik. Dengan bermain, anak belajar mengontrol gerakan menjadi terkoordinasi dan dapat bergerak bebas sehingga anak mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Yang kedua, bermain mengembangkan kemampuan kognitif. Bermain menyediakan kesempatan pada anak untuk berinteraksi dengan objek, sehingga dapat menggunakan inderanya untuk menyentuh, mencium, melihat, dan mendengarkan. Yang ketiga, bermain mengembangkan kemampuan afektif. Afektif merupakan kemampuan yang berhubungan dengan sikap seseorang dalam bermain memiliki peraturan yang dibuat, sehingga anak mematuhi aturan tersebut secara bertahap dan perlahan. Dengan begitu, anak akan menyadari akan adanya aturan dan pentingnya mematuhi aturan, karena ini tahap dari perkembangan moral anak. Yang keempat, bermain mengembangkan kemampuan bahasa. Pada saat bermain, anak akan menggunakan bahasa yang baik untuk berkomunikasi dengan temannya atau hanya sekedar menyatakan pikirannya. Yang kelima, bermain mengembangkan kemampuan sosial. Pada saat anak bermain secara langsung, mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Dengan interaksi tersebut, mengajarkan anak bagaimana merespon, memberi, menerima, menolak, atau setuju dengan ide dan perilaku anak lainnya. Ada jenis bermain. Bermain terdapat 2, yang pertama bermain indoor dan bermain outdoor. Bermain indoor tidak begitu melelahkan karena tidak menggunakan aktivitas fisik, tetapi lebih kepada aktivitas keterampilan motorik halus yang lebih mengembangkan kreativitas pada diri anak. Contoh bermain indoor seperti meronce, bermain puzzle, dan donat-donatan, karena dalam 3 permainan ini dapat membantu anak dalam melatih motorik halus dan kreativitas pada anak. Yang kedua ada bermain outdoor. Bermain outdoor lebih menekankan pada aktivitas fisik dan motorik kasar pada anak, karena motorik kasar ini berfungsi untuk melatih keterampilan dan keseimbangan pada anak. Contoh bermain outdoor seperti bersepeda dan lari-larian, karena aktivitas tersebut dapat melatih keterampilan keseimbangan pada anak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.